Sidang lanjutan dugaan suap dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali dilanjutkan hari ini. Jaksa KPK menghadirkan 2 saksi, diantaranya ex-ketua KPU Hasyim Asyari. Selain Hasyim Asyari, Jaksa KPK juga menghadirkan penyelidik KPK Arief Budi Raharjo dalam sidang hari ini. Sidang dipimpin Hakim Ketua Rios Rahmanto. Di sidang sebelumnya pekan lalu, Jaksa KPK sudah memanggil penyidik KPK AKBP Rosa Purbobekti, di mana Rosa yakin Hasto terlibat suap pada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan demi kepentingan penetapan pergantian antar waktu mantan caleg PDIP Harun Masiku. Itu adalah pengembangan dari sprindik yang sebelumnya. Jadi kalau kami... Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews, ada Syahreza Zanski yang berada di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Selamat siang Syahreza, hingga saat ini siapa saja saksi yang sudah hadir di sana? Iya, Syafa dan juga pemirsa, selamat siang. Memang hingga saat ini sudah ada 2 saksi yang sudah hadir tentunya. Di antaranya adalah ex-ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari dan juga penyidik bernama Arief Budi Raharjo. Dan kini yang tengah memberikan kesaksian terlebih dahulu adalah Arief Budi Raharjo yang tadi sidang sudah dimulai sejak pukul 9:38 waktu Indonesia Barat. Dan kini Syafa, tampaknya sidang akan berlanjut menjadi ditangguhkan maksudnya pada beberapa menit nanti, dan kami ini terlihat dari beberapa personil yang sudah mulai berjaga tentunya di depan ruangan untuk sidang tentunya. Dan perlu diketahui juga Syafa dan juga pemirsa, ada 2 saksi yang hadir pada hari ini. Arief Budi Raharjo yang memberikan keterangan terlebih dahulu di hadapan Jaksa KPK dan juga beberapa penasihat hukum dan juga beberapa majelis hakim tentunya. Dan kami melihat ada beberapa yang hadir seperti ada Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan juga beberapa politisi senior ataupun beberapa politisi PDI Perjuangan yakni Pandana Baba. Dan memang hingga saat ini Arief Budi Raharjo lah yang memberi keterangan lebih dahulu, dan kami menyimak apa saja keterangan yang menarik dari Arief Budi Raharjo. Bahwasanya pihaknya pernah berkoordinasi dengan Rosa Purbobekti yang juga tim penyidik KPK, bahwasanya berkoordinasi untuk melakukan operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020, dan disebutkan pada saat pengejaran Hasto dan juga Harun Masiku ke PT IKA, pihaknya sempat dilakukan penghalangan oleh beberapa segerombolan orang sebelum bisa melakukan operasi tangkap tangan, dan juga pihaknya sempat dilakukan intimidasi dan juga penyitaan beberapa barang seperti handphone dan juga surat perintah penyidikan ataupun sprindik tentunya yang disita oleh segerombolan di kawasan PT IKA sebelum bisa menangkap Hasto dan juga Harun. Namun alhasil OTT tersebut gagal, dan pada akhirnya Hasto dan juga Harun Masiku dinyatakan gagal untuk ditangkap oleh pihak KPK. Dan hingga saat ini kami masih menunggu, Syafa, apakah nanti ada keterangan menarik dari Arief Budi Raharjo terkait adanya penyelidikan dugaan suap pergantian antar waktu ataupun terkait perintangan penyidikan yang dilakukan Hasto dalam kasus KPK mengurus kasusnya Harun Masiku. Namun bisa dipastikan hari ini ada 2 saksi yang diperiksa terlebih dahulu adalah Arief Budi Raharjo. Tinggal 1 saksi lagi yang nantinya akan memberi kesaksian di hadapan majelis hakim seperti ex-ketua KPU RI Hasyim Asyari. Dan kami masih menunggu apakah nanti ada beberapa fakta menarik lainnya. Syafa. Ya, Syahreza, ada sejumlah politisi PDI Perjuangan yang hadir di sana. Adakah yang mereka sampaikan di hadapan media sebelum memasuki ruang sidang tadi? Ya, Syafa dan juga pemirsa, tampaknya tadi beberapa politisi senior berjumpa dan juga berbincang-bincang dengan Hasto Kristianto yang ingin menjalankan persidangan tadi pada pukul 9 pada pukul 9:40 waktu Indonesia Barat. Kami melihat ada Ganjar Pranowo dan juga ada beberapa politisi lain seperti Ferdinand Hutahean tentunya dan Pandana Baban tentunya yang memberikan dukungan terhadap terdakwa Hasto Kristianto yang diduga terjerat kasus suap pergantian antara waktu dan juga perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Namun bisa dipastikan dari sidang sebelumnya, Syafa, minggu-minggu lalu sempat dilakukan maraton pada
tanggal 6, 7, dan juga 8. Namun pada pekan ini hanya 1 dalam pekan ini. Pada hari ini tentunya sidang berjalan dan kerap kali memang politisi senior PDI Perjuangan hadir bersama beberapa pasukan mereka tentunya yang mengawal kasus ini agar bisa terbukti tentunya apakah dakwaan ini benar ataupun salah yang disebutkan oleh pihak KPK bahwasanya Hasto terlibat dalam dugaan suap pergantian antar waktu dan juga perintangan penyidikan yang untuk mencegah adanya pemecahan kasus Harun Masiku yang merupakan waktu itu merupakan calon anggota legislatif DPR RI 2019-2024. Dan kami masih menunggu Syafa apakah nanti ada beberapa fakta menarik khususnya dari kesaksian Hashim Asyari, ex-ketua KPU Republik Indonesia untuk membuktikan seperti apa kronologis daripada adanya dugaan suap oleh Hasto Harun terhadap ex-komisioner KPU RI Wahyu Setiawan tentunya. Kembali ke Anda, siapa? Baik, terima kasih Syahreza Zanski langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Menteri Perdagangan periode 2014-2015 Rahmat Gobel menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara dugaan kasus korupsi importasi gula yang menjerat Tom Lembong. Ya, pertanyaan Pak. Aturan dasarnya kan kalau dari Pak Thomas. Saya nggak ingat Pak aturan dasar itu. Oh, saudara tidak tahu, maksudnya. Saya ya, dalam persidangan ini Rahmat Gobel menjelaskan kebijakan importasi gula ketika dirinya masih menjabat. Selain itu, ia juga menjelaskan mengenai surat induk koperasi Kartika yang kini induk koperasi TNI AD. Namun karena kerap mengaku lupa saat beri kesaksian, Gobel sempat ditegur hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Rahmat Gobel merupakan salah satu dari 13 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Menjaga pasar itu juga. Berarti ada kebutuhan ya. Kemudian surat kepada koperasi ini 2 kali ya Pak ya, di bulan Juni dan di bulan Agustus 2015. Saya nggak ingat itu Pak. Kok nggak ingat semua ya? Udah lama Pak, saya nggak tahu Pak. Ya, saksi yang lain juga diperiksa juga Pak, kejadian 2014-2015 dan mereka bisa jelaskan. Tidak seperti Bapak lupa semuanya gitu. Iya, mohon maaf kan? untuk Cuma itu. Bapak sendiri aja, sekian banyak saksi yang kami periksa di persidangan ini, cuma Bapak sendiri yang lupa selalu. Iya kan? Saksi yang lain juga ada juga, saya yakin seusia Bapak, ya kan? Bisa mampu menjelaskan dengan baik. Tidak mereka bilang lupa-lupa gitu. Ya. Mohon maaf untuk Bapak, itu. Iya kan? Dirjen juga ada juga yang kita periksa di sini, ya kan? Penjelasannya jelas, tidak ada yang bicara lupa, Pak. Hanya Bapak yang bicara lupa hari ini. Ya. Sementara itu, menurut Tom Lembong, saksi Menteri Perdagangan periode 2014-2015 Rahmat Gobel menyebutkan ketika tidak terdapat ketentuan yang melarang, maka impor gula kristal mentah boleh dilakukan. Saya sangat mengapresiasi pernyataan Pak Rahmat Gobel, ya, pendahulu saya sebagai Menteri Perdagangan, ya, bahwa impor yang saya lakukan, yaitu impor gula mentah untuk diolah jadi gula putih itu boleh-boleh saja, ya, sah-sah saja, ya. Tidak ada aturan yang melarang. Ya. Saya kan dituduh melanggar aturan dengan impor gula mentah, ya, bukan gula putih. Ya. Jadi tadi Pak Gobel sangat jelas, satu saksi dari Kemendak juga sangat jelas, tidak ada aturannya. Ya. Dan bahkan Pak Gobel bilang ya kalau memang ada kebutuhannya ya sah-sah saja untuk gula mentah diimpor. Kembali di iNews Siang, pemirsa, seorang bocah laki-laki 10 tahun di Situbondo menderita luka bakar serius karena terbakar api dari cairan spiritus. Peristiwa itu dialami korban saat sedang berkumpul bakar ikan bersama teman-temannya. Malang dialami MG, bocah laki-laki berusia 10 tahun asal Dauhan Situbondo. MG harus dirawat di rumah sakit karena alami luka bakar di sekujur tubuh. MG terbakar saat sedang berkumpul bakar ikan bersama keempat temannya di rumah kerabat salah satu temannya. Salah satu temannya kemudian menuangkan cairan spiritus ke api agar tidak padam. Namun api malah menyambar ke tubuh korban.
Polisi tengah selidiki apakah ada unsur kesengajaan dalam peristiwa ini. Untuk menyimpulkan sengaja atau tidak sengaja, kami masih melakukan pendalaman. Yang jelas bahwa ketika mereka berkumpul ini, salah satu anak membakar ikan dengan cara menuangi kaleng bekas susu dengan spiritus perlahan gitu, supaya api nggak mati, perlahan dituangi. Dalam suatu ketika yang menuangi api ini kan mereka berjongkok nih, kemudian berdiri. Tiba-tiba api di kaleng itu membesar, ya membesar. Kemudian kebetulan korban ini kan sedang jongkok menunduk melihat api, tersulut api dari luapan api di kaleng. Oleh warga, korban lalu dibawa ke rumah sakit untuk jalani perawatan. Pihak RSUD Abdur Rahim Situbondo menyebut kondisi korban alami luka bakar 24%, namun sudah dipindah dari ruang ICU ke ruangan rawat inap. Alhamdulillah sudah membaik, sudah pindah dari ruang ICU ke ruang Wilis. Sudah ini ya, luka bakarnya ini sebenarnya tidak mengancam jiwa, tapi harus kita tangani secara serius karena luka bakar ini cenderung untuk mudah infeksi. Luasnya sekitar 24% di daerah sekitar muka, rambut, telinga, kemudian leher dan dada depan dan sebagian lengan. Rencananya polisi akan meminta keterangan korban jika korban sudah sembuh untuk membantu penyelidikan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews, ada Rizky Amirul Ahmad di RSUD Abdur Rahim Situbondo. Selamat siang Rizky, bagaimana kondisi korban saat ini? Ya, selamat siang, Safa. Kondisi korban hari ini berangsur-angsur baik dan sudah keluar di ruang ICU. Hari ini terjalani operasi untuk kemudian memulihkan luka yang diderita. Korban sendiri ini mengalami luka dengan 24%, mengalami luka di bagian wajah, di rambut, dan juga di leher. Dan korban hari ini sudah menjalani observasi berada di ruang kamar anak untuk menjalani rawat selanjutnya. Ya Rizky, kalau dari keterangan tim dokter kira-kira butuh berapa lama lagi korban dirawat di rumah sakit? Kalau berdasarkan keterangan dokter, mungkin masih akan menjalani beberapa hari ke depan karena luka korban masih ada yang basah, sebagian juga masih ada yang sudah kering, namun membutuhkan perawatan yang lebih intensif lagi. Baik, ini korban mengalami luka bakar 24%. Pada bagian tubuh mana saja yang mengalami luka bakar ini, Rizky? Ya, luka yang diderita oleh korban sebagian besar ada di wajah ya. Di wajah, kemudian di rambut dan juga di bagian leher. Juga di lengan sebelah kiri, namun hari ini sudah menjalani operasi. Baik, Rizky, kalau dari keterangan keluarga korban, tentunya berdasarkan dari cerita korban, ini sebetulnya bagaimana kronologi korban bisa mengalami luka bakar saat bermain bersama teman-temannya? Ya, kalau berdasarkan keterangan dari keluarga korban, sebelumnya korban ini diajak oleh 4 orangnya untuk mengambil ikan. Nah, kemudian setelah korban dan teman-temannya mendapatkan ikan, kemudian mereka berinisiatif untuk membakar dengan menggunakan kayu, lalu kemudian botol bekas, dan mereka juga membawa korek api dan bahan bakar gas maksud saya itu berupa spiritus. Nah, pada saat korban dan 4 orang temannya membakar, kemudian salah satu temannya ini melemparkan spiritus yang kemudian pada saat itu korban ada di sekitar api dan mengenai korban dan juga bagian rambut korban. Nah, dari situ kemudian pihak teman-teman korban dan juga orang yang berada di sekitar lokasi memkorban ke Rumah Sakit Abdur Rahim untuk mendapatkan perawatan medis. Baik Rizky, sebelum peristiwa terbakar ini, apakah sebelumnya korban dan teman-temannya mungkin sempat ada masalah atau pertikaian? Berdasarkan keterangan tadi
tidak ada ya, tidak ada masalah. Nah, mereka murni adalah hanya untuk bermain dan mencari ikan bersama sekelompok teman-teman yang biasa bermain di lingkungan mereka. Baik, jadi artinya ini murni ketidaksengajaan begitu, Rizky? Ya, murni ketidaksengajaan karena satu teman korban menyiramkan spiritus ke pengapian yang untuk membakar. Nah, tanpa sengaja kemudian mengenai korban berada di sekitar lokasi itu. Baik, apakah teman-teman korban yang pada saat itu ada di lokasi kejadian beserta orang tuanya sudah datang ke rumah sakit untuk menjenguk korban? Apa yang disampaikan? Ya, kalau sejauh ini pihak keluarga masih fokus merawat korban dan juga pelaporan ke pihak polisi. Namun kalau dari teman-teman dan keluarga korban dah menjenguk untuk kemudian memberikan atas nama rasa kemanusiaan. Baik, kalau informasi terbaru dari kepolisian mengenai kasus ini seperti apa, Rizky? Karena terakhir sebelumnya teman-teman korban ini berstatus anak berhadapan dengan hukum. Sejauh ini pihak kepolisian melakukan prarekonstruksi untuk memberikan gambaran bagaimana kronologis peristiwa tersebut. Namun sampai saat ini polisi belum menentukan terduga pelaku atau yang lain, namun hanya statusnya sebagai saksi dari teman korban yang lain, mengingat mereka usianya masih di bawah umur. Baik, terima kasih Rizky Amirul Ahmad langsung dari Situbondo, Jawa Timur, dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Roy Suryo penuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Ia dicecar 24 pertanyaan. Selain Roy Suryo, pegiat media sosial Dr. Tifa juga hadir di Polda Metro Jaya dan dicecar 61 pertanyaan, termasuk terkait peristiwa 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan, seperti yang dilaporkan Joko Widodo. Roy Suryo buka suara usai diperiksa penyidik di Polda Metro Jaya terkait pemeriksaan dirinya dalam laporan yang dilayangkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu. Selama 2 jam diperiksa, Roy Suryo dicecar 24 pertanyaan. Ia sempat menolak menjawab pertanyaan penyidik karena pertanyaan tidak sesuai dengan surat panggilan, serta menduga adanya penyelundupan pasal dalam laporan tersebut. Baik, dari awal saya tanyakan terlapornya mana? Ya, ketika tidak ada terlapornya, ya sudah, saya senyum saja. Penyidik juga ngerti, ya Pak, nggak ada terlapornya, kita maksudnya. Nah, yang kedua adalah lokus dan tempusnya sudah jelas banget. Ya, terjadi di Jakarta Selatan, hari nggak ada Rabunya, tapi tanggal 26 Maret 2025. Udah, sepanjang tidak ada pertanyaan soal itu, ya nggak perlu kita jawab. Ya, karena itu pertanyaannya menyangkut soal itu. Kemudian yang paling penting lagi, saya juga mempertanyakan, ini kan ada pasal. Ya, di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya, ya, pasal yang diselundupkan. Saya nggak tahu menyelundupkan siapa, ya gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Selain Roy Suryo, pegiat media sosial Dr. Tifa juga hadir di Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu Joko Widodo. Ia dicecar 61 pertanyaan, termasuk terkait peristiwa 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan seperti yang dilaporkan Jokowi. Saya berkali-kali minta klarifikasi, minta penjelasan tentang apa sebetulnya peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025 tersebut, sampai dengan terakhir saya tidak mendapatkan sebuah jawaban. Jadi 90% lebih, hampir 100% pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan. Ya.
Dan karena itu saya juga menggunakan hak saya untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan isi substansi dari undangan klarifikasi ini. Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenal sebagai dua sosok yang secara terbuka menyuarakan keraguan atas ijazah milik Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari mengatakan pihaknya telah memeriksa 24 saksi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Selain itu, penyidik juga telah menyita bukti berupa flash disk berisi tautan dan sejumlah dokumen. Sampai dengan hari ini setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan. Membuat laporan hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik, antara lain ada 1 buah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada media sosial X, ya. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada printout legalisir, dan juga ada fotokopi cover dari skripsi dan lembar. Pemirsa, pensiunan dosen Fakultas Kehutanan UGM Kasmujo menegaskan dirinya bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Karena saat Jokowi kuliah, Kasmujo masih berstatus sebagai asisten dosen. Seorang pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kasmujo, jadi sorotan usai dikunjungi Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi menyebut Kasmujo adalah orang yang berjasa dalam kesuksesan skripsinya. Namun pria berusia 75 tahun ini mengaku dirinya bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi, melainkan hanya dosen pembimbing akademik. Sebab saat Jokowi kuliah, Kasmujo masih berstatus sebagai asisten dosen. Ijazah saya sama sekali tidak bisa cerita. Karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Pembantunya ada sendiri, yang uji ada sendiri. Jadi kalau mengenai ijazah sampai palsu itu, saya tidak bisa sama sekali cerita. Saya orang jujur, sopan, disiplin, jangan suka bikin apa adanya. Ya, saya oleh karena ini wartawan, saya minta nanti juga ditulis yang baik. Saya karena saya merasa tidak tahu sama sekali kalau kaitannya dengan ijazah, dan saya sama sekali belum pernah melihat ijazahnya itu seperti apa. Sebelumnya Jokowi mendatangi kediaman Kasmujo Selasa lalu. Jokowi datang untuk bersilaturahmi dan bernostalgia terkait masa-masa kuliah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, 7 tahun lalu Jokowi pertama kali memperkenalkan Kasmujo ke publik. Saat itu Jokowi meminta Kasmujo naik ke atas panggung dan menyebutnya sebagai dosen pembimbing skripsi. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu bimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi
Sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Ya, sebelumnya Rektor, Wakil Rektor hingga mantan dosen UGM Kasmujo digugat ke Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Penggugat menuntut UGM membayar 69 triliun rupiah karena dituding ikut membuat gaduh terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Kemudian dalam menghadapi gugatan seperti apa ya? Ya siap. Saya menghadapi macam-macam tuh saya belum pernah sih tadi. Orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, nggak punya jawaban. Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Kepala Perpustakaan, hingga mantan dosen UGM Kasmujo digugat ke Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Gugatan terkait perbuatan melawan hukum dan masih ada kaitannya dengan ijazah S1 Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dipermasalahkan sejumlah pihak. Penggugat atas nama Komarudin menggugat kampus UGM senilai 69 triliun rupiah. Komarudin menilai gara-gara ijazah Jokowi dituding palsu, terjadi kegaduhan di masyarakat. Jadi kalau besok hadir semuanya, insya Allah kita akan memediasi, mencari win-win solution. Apakah yang sebaiknya terhadap penanganan perkara tersebut. Jadi akan dituangkan ya tanggal 22 itu. Kalau memang tercapai kata sepakat berdamai, itu para pihak tentunya akan menuangkan dalam suatu perdamaian atau yang disebut akta pandading, ya. Dan itu isinya para pihak. Sidangnya masih bersifat tertutup, berlaku antara para pihak saja, penggugat dan para tergugat. Sementara itu UGM mengaku siap menghadapi gugatan. UGM menyatakan mempunyai bukti autentik terkait dokumen perkuliahan Jokowi. Dari Sleman, Yogyakarta, iNews melaporkan. Ya, di tengah polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, seseorang yang mengaku sebagai teman kuliah Jokowi angkat bicara. Ia mengaku sering berinteraksi dengan Jokowi di kampus UGM. Andi Pramaria merupakan salah seorang pejabat Widya Iswara di kantor Balatkop UKM Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman kuliah Presiden ke-7 Joko Widodo. Mantan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi NTB itu menyatakan siap menjadi saksi sejarah atas kehidupan perkuliahan Joko Widodo. Ia mengaku mengenal sosok Jokowi karena pernah menempuh pendidikan di fakultas dan tahun yang sama di Universitas Gadjah Mada. Teman saya teman, gitu kan. Satu fakultas nih. Satu fakultas, satu angkatan, gitu kan. Jurusan yang sama. Jurusan yang sama. Jurusannya sama juga. Jurusannya sama juga dengan Pak Jokowi. Kalau jurusannya beda, kan gini. Kalau di Fakultas Kehutanan UGM itu sebenarnya tidak ada jurusan. Nah, kita mengaku jurusan itu karena kita itu memilih sendiri. Jadi misalnya Pak Jokowi konsentrasinya pada teknologi kayu, ya memang dia akhirnya ngakunya jurusan teknologi kayu. Kalau saya ngakunya jurusannya apa, silvikultur, karena saya pengennya itu dan saya memilih mata kuliah yang memang mengarah ke sana. Andi mengaku sering berinteraksi dengan Joko Widodo saat semester awal kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.
Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menganggap tuduhan ijazah palsu bisa selesai cukup dengan menunjukkan ijazah asli. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar meminta masalah ini tak perlu dibesar-besarkan seakan menjadi masalah nasional. Nah supaya Pak ini bener pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri ikut berkomentar soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Menurut Mega, persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan mudah, yaitu cukup menunjukkan ijazah aslinya untuk membantah tudingan itu. Nah supaya Pak ini bener pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Partai Golkar punya pendapat berbeda. Politisinya Idrus Marham menyebut Golkar tidak berkepentingan untuk ikut campur dalam kisruh ijazah Jokowi. Katanya perdebatan ini bisa diselesaikan baik-baik tanpa perlu dibesar-besarkan. Ini kan kita bicara tentang masalah sistem, itu biarlah itu ya. Jadi saya kira bagi kita janganlah jadi masalah-masalah yang bisa selesaikanlah dengan baik, jangan jadi masalah, apalagi diangkat masalah seakan-akan masalah bangsa, masalah nasional kita, udahlah. Soal tudingan ijazah palsu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menutup pintu damai atas kasus dugaan ijazah palsu yang disidangkan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Jokowi beralasan pintu damai ditutup lantaran dirinya merasa sangat terhina. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Di tengah kontroversi ijazahnya yang dituding palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengunjungi rumah dosen pembimbing akademisnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Video pertemuan ini diunggah Jokowi melalui akun media sosial pribadinya. Keduanya berbincang selama 45 menit terkait masa-masa saat Jokowi menempuh pendidikan di UGM dulu. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menyebut sindiran Megawati Soekarno Putri mengarah ke kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Sementara juru bicara PDIP, Aryo Seno Bagaskoro menegaskan jangan salah sangka karena Megawati bicara dalam konteks Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mau siapa lagi kalau masalah ijazah itu, walaupun dibantah ya tetap masyarakat tahu, walaupun tidak menyebut nama, ya kan, pastilah mengenai ijazah Pak Jokowi ya. Tapi kalau mau dibantah ya silakan saja, itu hak-haknya teman-teman PDIP ya. Kita juga nggak bisa melarang mereka membantah atau Ibu Megawati tidak boleh ngomong itu hak-haknya mereka aja. Gitu loh. Hanya kalau saya sebagai anak bangsa melihat bahwa harusnya Ibu Megawati sebagai ibu negara memberikan pernyataan-pernyataan yang mengademkan dan positif. Ya itu menurut saya ya sudah, itu memang tabiatnya Ibu Megawati. Saya harus menerima bahwa saya punya pemimpin, ya kan, ibu bangsa saya ya tipikalnya kayak begitu. Tapi kembali lagi, kalau saya jadi orang-orang seperti Mas Seno dan yang lainnya di PDIP, harusnya memberikan vitamin ke Ibu Mega bahwa Ibu, mohon maaf, tidak ada undang-undang di kita yang mengharuskan seseorang itu memperlihatkan barang-barang pribadinya kecuali diminta oleh yang berwajib atau pengadilan dan atas kerelaan dari
orang tersebut. Nah, dalam hal itu kemudian tentu saja Ibu Mega menyampaikan hal-hal yang sedang berkorelasi dan berkaitan dengan apa yang di mana beliau sedang berada pada waktu itu di BRIN. Itu nggak ada di dalam pidato Bu Mega itu beliau menyebut nama siapapun. Tidak ada beliau kemudian menuduh atau menyebut satu tokoh siapapun. Ini bukan mengarah kepada Joko Widodo? Ya, dalam konteks hari ini memang kan lagi ada banyak ribut-ribut soal ijazah itu di luar. Nah, Bu Mega itu malah dalam konteks sebagai seorang negarawan, sebagai seorang tokoh bangsa, pasti kan nggak boleh kemudian kita menutup diri terhadap apa yang ramai diperbincangkan di luar, gitu. Bahwa orang-orang hari ini publik sedang banyak tersita perhatiannya ke sana, itu kan suatu fakta dan realitas politik yang harus kita akui bersama-sama. Nah, sebagai seorang tokoh bangsa, Ibu Mega malah sebenarnya ingin memberikan alternatif gambaran yang lebih adem dan lebih mudah sebetulnya gitu. Jadi tolong saya mohon maaf, jangan disalah sangkai dulu Bung Sylvester dan kawan-kawan bahwa kemudian kami ini mau ikut bertepuk tangan atas begini situasi, bukan itu masalahnya. Tetapi kami malah berpikir nih urusan apa sih gitu. Ini kan urusan yang sederhana, urusan yang bukan sesuatu yang substansial, bukan sesuatu yang harus menyita energi bangsa sedemikian. Pemirsa, pembagian dan aktivasi kartu nusuk untuk jemaah haji Indonesia yang tiba di kota Madinah terus dilakukan. Kartu nusuk menjadi bagian penting dari sistem identitas digital jemaah selama berada di Tanah Suci. Kementerian Haji Arab Saudi mewajibkan setiap jemaah untuk memiliki dan mengaktifkan kartu nusuk sebagai identitas resmi selama menunaikan ibadah haji. Untuk jemaah yang masuk melalui Bandara Madinah, kartu nusuk dibagikan saat mereka tiba di hotel. Proses ini dilaksanakan oleh syarikat, yaitu perusahaan penyelenggara layanan jemaah di Arab Saudi. Pembagian kartu nusuk terus berlangsung seiring kedatangan para jemaah calon haji ke Madinah. Para jemaah diminta mengaktifasi kartu dimulai dengan menandai kartu, mengalungkannya kepada jemaah, lalu memfoto jemaah setengah badan dengan kartu yang terlihat jelas bersama wajah mereka. Kartu nusuk ini merupakan smart card yang berfungsi sebagai pengganti visa dan identitas digital jemaah. Kartu nusuk ini adalah semacam paspor perhajian. Jadi kalau jemaah itu punya paspor hijau untuk masuk ke negara Arab Saudi, nusuk ini adalah paspor perhajian. Jadi aktivitas perhajian, pergerakan dalam perhajian itu berbasis pada kartu nusuk ini. Misalnya kita mau masuk kota Makkah, itu kalau tidak ada kartu nusuk, itu bisa terhambat. Saat memasuki kota Mekah maupun wilayah Armina saat puncak haji, petugas di lapangan akan mengecek kartu nusuk untuk memastikan jemaah benar-benar terdaftar secara resmi. Karena itu, jemaah diimbau untuk selalu membawa kartu nusuk kemanapun termasuk saat keluar hotel. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Sejumlah calon jemaah haji lansia asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan tersesat saat ingin menuju ke hotel maupun masjid. Beruntung ada sesama jemaah Indonesia yang segera melaporkannya kepada petugas haji. Bukan, enggak, hotelnya di sana. Hotelnya di sana, Pak. Jauh. Bapak ini dari Kabupaten Bulukumbang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Pak, ayo saya anterin, Pak. Jangan, Pak. Jauh ke sana, itu Jabal Uhud, itu udah Jabal Uhud. Calon jemaah haji berusia 87 tahun ini bernama Tama. Saya anterin ke hotel. Usai kembali dari Masjid Nabawi, Tama terlihat terus berjalan untuk mencari hotelnya. Calon jemaah asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan ini terlihat enggan ditolong karena diduga keterbatasan bahasa. Beruntung petugas dapat menemukan dirinya usai 3 jam pencarian meskipun dalam kondisi kelelahan. Tama pun segera dibawa kembali ke hotelnya. Jamaah dari Bulukumba tersasar. Hal yang sama juga dialami oleh 4 calon jemaah haji Bulukumba yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Makassar. Ke hotelnya. Mereka ditemukan oleh petugas haji dari embarkasi lain dan langsung dikerahkan kembali ke tempat mereka menginap. Meskipun lokasi hotel yang dekat dari masjid, namun banyaknya pintu keluar membuat para calon jemaah kerap tersesat. Banyak yang langsung berbondong-bondong ke Masjidil Haram karena memang jaraknya dekat.
Memang di sini butuh kewaspadaan jamaah dan petugas. Hari-hari pertama tiba di sebuah tempat, misalnya di Madinah atau di Makkah, itu biasanya banyak yang mengalami disorientasi. Jadi belum terlalu mengenal lapangan, sehingga kemudian masuk masjidnya di pintu mana, keluar masjidnya di pintu mana. Calon jemaah diimbau agar pergi keluar secara bersamaan, khususnya para jemaah dari daerah yang kerap memiliki keterbatasan memahami bahasa Indonesia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews. 389 calon jemaah haji kloter 37 asal Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pagi ini. Kloter 37 calon jemaah haji asal Banten tiba pada pukul 7 pagi di Asrama Haji Pondok Gede untuk melakukan rangkaian pengecekan administrasi hingga cek kesehatan. Calon jemaah juga akan menginap terlebih dahulu di asrama sebelum akhirnya dijadwalkan untuk berangkat menuju ke Tanah Suci pada Sabtu esok hari. Ya, untuk mengetahui situasi terkini di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, kita telah terhubung dengan rekan jurnalis iNews, ada Amrina Rida di sana. Selamat siang, Amrina. Ada berapa kloter yang akan berangkat pada hari ini? Iya, Syafa dan juga pemirsa, terkait dengan kloter keberangkatan dari calon jamaah haji, ini hari ini dijadwalkan ada satu kloter yang akan berangkat menuju ke Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta dari embarkasi Jakarta Pondok Gede. Yakni adalah satu kloter 36, terdiri dari 438 calon jamaah yang berasal dari DKI Jakarta. Nah, untuk kloter ini tadi sudah berangkat dari Asrama Haji Pondok Gede untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta untuk dijadwalkan nanti akan terbang menuju ke Tanah Suci ataupun juga Arab Saudi pada pukul 17 ataupun juga pada pukul 5 sore. Nah, selain ada keberangkatan, Syafa, hari ini juga ada satu kloter yang diketahui tiba kembali ataupun juga masuk Asrama Haji Pondok Gede untuk transit ataupun juga untuk singgah. Satu kloter tersebut ini adalah kloter 37 yang berasal dari Banten, terdiri dari 389 calon jamaah haji yang tadi tiba pada pukul 7 pagi. Nah, untuk kloter 37 ini tadi sudah tiba, lalu juga mereka pun juga sudah melakukan sejumlah pemeriksaan di Asrama Haji Pondok Gede. Di antaranya adalah pemeriksaan kesehatan, lalu juga pemeriksaan dokumen, lalu juga ada pengarahan manasik haji, dan juga mereka menerima living cost ataupun juga uang saku senilai 750 rial Arab Saudi ataupun juga setara dengan Rp3.183.000. Untuk kloter 37 ini dijadwalkan akan terbang menuju ke Tanah Suci ataupun juga Arab Saudi melalui Bandara Soekarno-Hatta pada esok hari pada pukul 1 dini hari. Nah, selain satu kloter 37 ini sebenarnya di embarkasi Jakarta Pondok Gede juga ada satu kloter lainnya, yakni kloter 38 yang berasal dari Lampung yang juga akan melakukan proses keberangkatan pada hari ini. Namun untuk yang kloter 38 dari Lampung ini tidak masuk ke Asrama Haji Pondok Gede, melainkan akan nantinya langsung menuju ke Bandara Soekarno-Hatta untuk dijadwalkan terbang menuju ke Arab Saudi pada esok hari pada pukul 6 pagi. Nah, Syafa dan juga pemirsa, kalau misalnya kami melihat bagaimana proses keberangkatan haji ini sudah dilakukan sejak 1 Mei dan akan dilakukan hingga akhir Mei nanti, ini sekiranya akan ada 62 kloter dari embarkasi Jakarta Pondok Gede yang akan melakukan proses keberangkatan dengan total lebih dari 24.000 jamaah. Tentunya kita harapkan agar proses keberangkatan ini berlangsung dengan aman dan juga lancar. Kembali ke Anda, Syafa. Baik, terima kasih Amrina Rida langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. 20 jemaah calon haji embarkasi Surabaya mengalami penundaan keberangkatan. Penundaan tersebut disebabkan 10 jemaah mengalami masalah kesehatan dan 10 lainnya merupakan jemaah pendamping. Sebanyak 20 jemaah calon haji embarkasi Surabaya masih tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci. Penyebabnya, 10 jemaah mengalami gangguan kesehatan dan dirawat di Rumah Sakit Haji Surabaya, serta 10 jemaah lainnya merupakan jemaah pendamping dari jemaah yang sakit. Mayoritas jemaah yang tunda berangkat ini karena sakit gagal ginjal, anemia, dan paru-paru. Jemaah yang tertunda keberangkatannya ini didominasi jemaah perempuan yang berjumlah 6 orang. Sementara pergantian kursi kosong yang ditinggal jemaah sakit ini sedikit mengalami kendala akibat adanya aturan syarikah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Pasalnya pergantian jemaah harus dari syarikah yang sama dan membutuhkan waktu lama untuk mendatangkan jemaah pengganti ke asrama haji. Sebelum berdasarkan syarikah,
kita itu lebih mudah mencari pengganti, pokoknya yang bersedia ya, terutama di wilayah dekat embarkasi ini, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto itu siap untuk menggantikan. Tetapi dengan sekarang itu berdasarkan syarikat, maka kita harus mencarikan yang sama. Meski begitu, ke-20 jemaah ini akan tetap diberangkatkan bersama kloter berikutnya setelah dipastikan kesehatannya telah pulih. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang peternak sapi di Bauran Pleret, Bantul merasa senang dan bangga karena sapi peliharaannya terpilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo. Sapi jenis peranakan Ongole yang memiliki berat 903 kg itu diseleksi dari puluhan sapi yang ada di Kabupaten Bantul. Inilah sapi jenis peranakan Ongole yang dibeli Presiden Prabowo untuk berkurban pada perayaan Idul Adha 2025 nanti. Sapi yang diberi nama Anom dengan bobot sekitar 900 kg ini dibeli Prabowo dari seorang peternak sapi di Bauran Pleret, Bantul bernama Agus Basuki, pemilik peternakan dan penggemukan sapi Sari Lembu. Sapi berwarna putih ini dibeli Presiden Prabowo melalui Sekretariat Kepresidenan setelah lolos seleksi dari puluhan ekor sapi yang diajukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul. Agus Basuki, pemilik sapi, mengaku senang dan bangga karena sapi kesayangan miliknya yang berusia kurang lebih 3,5 tahun terpilih dan dibeli Presiden Prabowo. Di situ mengikuti seleksi lah. Disurvei, diteliti semua, dicek feses, cek dan sebagainya, itu pokoknya alhamdulillah masuk kandidat. Selain sapi Anom dari Kabupaten Bantul, Presiden Prabowo juga membeli sapi lain bernama Agong milik Bayu warga Magunan Lingo. Kedua sapi kurban Presiden Prabowo ini nantinya akan menjadi sapi kurban bagi warga kabupaten. Dari Bantul, Yogyakarta, Risna Purwoko, iNews melaporkan. Jumlah pelajar menangis di hadapan orang tua usai tertangkap saat tawuran. Para pelajar khawatir akan dikirim ke barak militer untuk pembinaan. Ulangin lagi ya. 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 Jangan diulangi. Ya. Kasihan. Puluhan pelajar menangis di hadapan orang tua lantaran terancam masuk ke barak militer usai tertangkap saat tawuran. Sebelumnya, video viral beredar memperlihatkan puluhan pelajar tingkat SD dan SMP yang berada di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, terlibat aksi tawuran di perumahan pesona Lagun Tapos. Dalam sesi mediasi antara anak dan orang tua, siswa yang tertangkap terlibat tawuran menangis dan meminta maaf kepada orang tuanya. Sejumlah siswa yang terlibat tawuran akan dilakukan pembinaan di barak militer yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Depok. Ada beberapa anak SMP juga yang terlibat. Nah, untuk anak-anak SMP yang terlibat ini, ya kemarin juga kita sudah sampaikan bahwa di tanggal 2 Mei waktu Hari Pendidikan kita sudah MOU tuh dengan Kodim, dengan Kemenak, dengan Kadisdik Provinsi gitu ya, sama Dinas Pendidikan Kota Depok untuk ada pembinaan khusus terhadap anak-anak yang tidak disiplin ya. Sementara itu, pihak kepolisian akan melakukan penyuluhan ke sekolah dan meningkatkan patroli guna mencegah aksi tawuran kembali terulang. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, tawuran yang kerap terjadi di Manggarai membuat resah warga. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan membuat program bernama Manggarai Bersolawat untuk atasi permasalahan tawuran di Manggarai. Ya, kita ajak duduk bareng, karena mayoritas di Manggarai ini kan mohon maaf agamanya Islam. Sholatnya rajin, tapi tawurannya juga sering kan gitu. Sehingga dengan demikian ini untuk didamaikan bersama-sama. Tapi bakal melibatkan majelis taklim nggak Pak? Kayak Nurul Mustafa? Yang jelas semuanya dilibatkan stakeholder yang ada. Dan saya akan segera minta wali kota untuk mempersiapkan itu. Tawuran antar warga di Manggarai, Jakarta Selatan masih terus terjadi.
Berbagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai telah dilakukan, namun belum ampuh redakan ketegangan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyiapkan solusi untuk atasi permasalahan tawuran di Manggarai, yakni program bernama Manggalai Bersolawat. Program Manggarai Bersolawat akan melibatkan beragam elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, majelis taklim, dan stakeholder lainnya. Pramono mengatakan pendekatan kultural dan keagamaan dinilai ampuh mencegah tawuran. Sementara masalah pengangguran menjadi salah satu faktor seringnya tawuran di Manggarai. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan ditangkap polisi karena ketahuan mencuri laptop milik penumpang Transjakarta yang tertinggal di bangku bus. Pelaku ditangkap setelah korban melapor ke polisi dan aksi pelaku terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV di dalam bus Transjakarta jurusan Rempoa Blok M, korban menaiki bus seorang diri. Saat turun di halte tujuan, korban tak sadar meninggalkan barang bawaannya di bangku bus, yakni sebuah tas berisi laptop. Kemudian pelaku yang melihat barang korban langsung duduk di bangku bekas korban. Bukannya melapor ke petugas, ia malah mengambil tas korban. Korban yang merasa kehilangan melaporkannya ke Mapolres Metro Jakarta Selatan. Pelaku pun akhirnya berhasil ditangkap dan mengakui perbuatannya. Untuk pelaku sendiri, di sini pekerjaannya mengurus rumah tangga. Dan untuk pelaku sendiri berumur 44 tahun. Untuk pelaku sendiri wanita yang kita dapati dari hasil penyelidikan sesuai dengan CCTV. Di situ juga kita amankan ada pakaian yang digunakan pada saat kejadian di dalam transportasi umum tersebut, itu sudah kita amankan. Pelaku kini ditahan dan masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Polisi mengimbau kepada warga agar lebih berhati-hati saat membawa barang berharga di angkutan umum. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi menangkap 6 terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap Purnawirawan Polri di Pasar Induk Kramat Jati. Aksi premanisme dan intimidasi terjadi akibat para pelaku tidak terima Purnawirawan Polri yang menjadi kepala keamanan melakukan penantangan pedagang. Viral di media sosial aksi premanisme dan intimidasi terhadap Purnawirawan Polri di area Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku mengintimidasi dan mendorong badan Purnawirawan Polri bernama Ibtu Teguh yang menjadi kepala keamanan di Pasar Induk Kramat Jati. Diduga para pelaku tidak terima kepala keamanan melakukan penataan pedagang di area Pasar Induk Kramat Jati. Polisi pun bergerak cepat menangkap salah satu terduga pelaku aksi premanisme berinisial PP. Pelaku ditangkap di kontrakannya yang tak jauh dari Pasar Induk Kramat Jati. 6 orang yang diamankan Polda Metro Jaya. Chief Security laporan pada kami itu kami kenakan pasal 335. Ya, itu pun kita masih dalam tahap penyelidikan. Dari hasil pengembangan tersangka PP, petugas juga berhasil menangkap 5 orang lainnya dengan total 6 orang yang berhasil diamankan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Asing diamankan petugas imigrasi Jakarta Selatan di apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Para WNA tersebut melanggar izin tinggal. Imigrasi Jakarta Selatan menggelar razia warga negara asing di apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Petugas mendatangi satu persatu unit yang dihuni warga asing tersebut. Dari operasi tersebut, 6 orang diamankan dan dibawa petugas untuk dilakukan pemeriksaan. Kebanyakan para WNA melanggar izin tinggal dan tidak membawa paspor. Sebelumnya petugas imigrasi menyisir 29 unit yang ada di apartemen Kalibata City dengan beberapa temuan pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing, seperti tinggal tidak sesuai dengan domisilinya, overstay, dan tidak memegang dokumen saat terjaring operasi. 6 warga negara asing tanpa dokumen diamankan berasal dari Somalia dan Yaman. Ada juga yang sudah kita identifikasi sebagai unit yang isinya orang asing. Tapi saat kita melakukan pemeriksaan, ternyata pintunya terkunci, Mas. Terkunci dan juga tidak dibukain dari dalam. Tapi kita sudah koordinasi sama pihak pengelola dan security juga
untuk terus melakukan pengawasan di unit tersebut. Sementara para WNA yang terbukti melanggar dibawa ke kantor imigrasi Jakarta Selatan untuk diidentifikasi dan akan dideportasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Masih bersama kami di iNews Siang, pemirsa pensiunan dosen Fakultas Kehutanan UGM Kas Mujo menegaskan dirinya bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Karena saat Jokowi kuliah, Kas Mujo ini masih berstatus sebagai asisten dosen. Seorang pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kas Mujo, jadi sorotan usai dikunjungi Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi menyebut Kas Mujo adalah orang yang berjasa dalam kesuksesan skripsinya. Namun pria berusia 75 tahun ini mengaku dirinya bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi, melainkan hanya dosen pembimbing akademik. Sebab saat Jokowi kuliah, Kas Mujo masih berstatus sebagai asisten dosen. Ijazah saya sama sekali tidak bisa cerita. Karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Pembantunya ada sendiri, yang uji ada sendiri. Jadi kalau mengenai ijazah sampai palsu itu, saya tidak bisa sama sekali cerita. Saya orang jujur, sopan, disiplin, jangan suka bikin apa adanya. Saya oleh karena ini wartawan, saya minta nanti juga ditulis yang baik. Saya karena saya merasa tidak tahu sama sekali kalau kaitannya dengan ijazah, dan saya sama sekali belum pernah melihat ijazahnya itu seperti apa. Sebelumnya Jokowi mendatangi kediaman Kas Mujo Selasa lalu. Jokowi datang untuk bersilaturahmi dan bernostalgia terkait masa-masa kuliah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 7 tahun lalu Jokowi pertama kali memperkenalkan Kas Mujo ke publik. Saat itu Jokowi meminta Kas Mujo naik ke atas panggung dan menyebutnya sebagai dosen pembimbing skripsinya. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kas Mujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kas Mujo. Beliau itu dulu waktu bimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kas Mujo. Tapi sekali lagi Pak Kas Mujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju, dibentak balik. Begitu maju. Ya, sementara itu Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri angkat bicara soal polemik ijazah palsu Joko Widodo. Mega mengatakan cukup menunjukkan ijazah saja untuk menjawab tudingan soal ijazah palsu. Ya Pak, ini bener pinter atau ngerepek iki? Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri ikut berkomentar soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Menurut Mega, persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan mudah, yaitu cukup menunjukkan ijazah aslinya untuk membantah tudingan itu. Nah supaya Pak, ini bener pinter atau ngerepek iki? Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya?
Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Partai Golkar punya pendapat berbeda. Politisinya Idrus Marham menyebut Golkar tidak berkepentingan untuk ikut campur dalam kisruh ijazah Jokowi. Katanya perdebatan ini bisa diselesaikan baik-baik tanpa perlu dibesar-besarkan. Ini kan kita bicara tentang masalah sistem, itu biarlah itu ya. Jadi saya kira bagi kita janganlah jadi masalah-masalah yang bisa selesaikanlah dengan baik, jangan jadi masalah, apalagi diangkat masalah seakan-akan masalah bangsa, masalah nasional, kita udahlah. Soal tudingan ijazah palsu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menutup pintu damai atas kasus dugaan ijazah palsu yang disidangkan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Jokowi beralasan pintu damai ditutup lantaran dirinya merasa sangat terhina. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Di tengah kontroversi ijazahnya yang dituding palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengunjungi rumah dosen pembimbing akademisnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Video pertemuan ini diunggah Jokowi melalui akun media sosial pribadinya. Keduanya berbincang selama 45 menit terkait masa-masa saat Jokowi menempuh pendidikan di UGM dulu. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, PD Perjuangan meminta para pendukung Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tidak perlu tersinggung atau baper usai pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal ijazah palsu. Menurut PDIP, Megawati tidak pernah menyebut nama Jokowi maupun secara spesifik menyinggung soal ijazah palsu. Dalam pernyataannya, Ibu Megawati tidak pernah menyebut nama Jokowi dan juga tidak spesifik mau bahas soal isu ijazah palsu. Jadi pendukung Pak Jokowi tidak perlu baper ya. Karena apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu kan isu yang umum. Misalnya ada yang bertanya soal ijazah kita, soal umur. Soal umur misalnya ya tinggal tunjukin saja KTP. Soal ijazah yang tanya ya tinggal tunjukin aja ijazah aslinya. Jadi nggak perlu ribet, nggak perlu ribut sampai misalnya harus bawa ke masalah hukum, membuat repot banyak lembaga. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai orang tua, sebagai ibu kita, agar kita menyelesaikan persoalan itu damai-damai saja, jangan dibikin ribet, jangan dibikin ribut, sesuai dengan nilai-nilai musyawarah. Apapun masalahnya bisa kita ketemu, kita bisa silaturahim, kita bisa menyelesaikan tanpa keributan dan buang-buang energi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bicara mengenai peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Pengamat politik pun memandang kans Jokowi menjadi ketum PSI sangat tinggi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat bicara soal peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia PSI. Ia mengaku masih memperhitungkan peluang kemenangan jika mendaftar maju sebagai kandidat Ketua Umum PSI. Jokowi pun berkelakar kemungkinan tidak adanya kader lain yang mendaftar jika dirinya mencalonkan diri. Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah. Tapi sudah mendaftar Bapak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Seingat saya masih Juni. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri Pak, Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Melihat peluangnya seperti apa Pak? Ya belum tahu karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, one man one vote.
seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ. Sementara itu, pengamat politik Henry Satrio mengatakan bahwa presentase Joko Widodo menjadi Ketua Umum PSI sangat tinggi. Meski demikian, Jokowi dinilai tidak akan maju sebagai calon ketum PSI karena masih membutuhkan partai yang lebih besar untuk meneruskan langkah politiknya. Kemungkinan Pak Jokowi menjadi Ketua Umum PSI sih tinggi sekali, besar itu. Tapi pertanyaannya, Pak Jokowinya mau atau tidak? Sebab kan sudah jadi rahasia umum. Ya, nampaknya ini disiapkan menjadi perahu salah satu anaknya Pak Jokowi ya. Saat ini Mas Kaisang yang menjadi Ketua Umumnya. Tapi kalau menurut saya, kecil kemungkinannya Pak Jokowi mau mengambil kursi Ketua Umum PSI. Bukan cuma alasan belum bisa lolos ke Senayan, tapi Pak Jokowi menurut saya perlu sebuah perahu yang sudah besar dan kuat untuk mendukung langkah-langkah politiknya. Diketahui Kongres PSI dijadwalkan akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada 19 Juli 2025 mendatang dengan agenda utama pemilihan ketua umum baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut meme dirinya bersama Presiden Prabowo Subianto yang dibuat seorang mahasiswi ITB sudah kebablasan. Kendati demikian, dirinya menghargai langkah pemerintah untuk membina pembuat meme tersebut. Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal meme dirinya dan Presiden Prabowo yang dibuat mahasiswi Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menurut Jokowi, tindakan mahasiswi seni rupa ITB tersebut sudah melampaui batas. Namun demikian, Jokowi mengaku tidak akan mengambil langkah hukum karena sebelumnya pemerintah telah menyatakan akan membina pembuat meme tersebut. Yaitu berdemokrasi di era digital. Tapi menurut saya sudah kebablasan, sudah kebangetan. Kalau dari pihak istana kemarin menyatakan agar itu dibina saja. Tapi ya itu baik-baik saja untuk pembelajaran kita semuanya. Kemarin lebih setuju dibina ya Pak? Iya. Artinya ini bukan yang pertama. Tapi ya, untuk peringatan bahwa itu sudah seperti itu menjadi peringatan kita semua. Apakah ada kemungkinan? Jangan demokrasi diartikan apa-apa boleh. Ada batasnya. Ada kemungkinan bawa ke pidana nggak Pak kalau Bapak? Membawa ke pidana? Oh, enggak, kan sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa akan bina terlebih dahulu. Sebelumnya, mahasiswi ITB yang diduga mengunggah meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka. Meski telah tersangka, polisi menangguhkan penahanan mahasiswi tersebut. Sementara pihak istana menginginkan pelaku agar mendapat pembinaan bukan hukuman. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Bersama kami di iNews Siang, pemirsa, Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto ini mendapat hadiah istimewa saat kedatangan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Bobby mendapat kalung syal berwarna merah sebagai simbol persahabatan Indonesia dan Australia. Jamuan makan malam Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Kertanegara terasa spesial akan kehadiran Bobby Kertanegara. Ya, kucing lucu kesayangan Presiden Prabowo itu langsung menjadi pusat perhatian para tamu yang hadir. Tak terkecuali Perdana Menteri Albanese. Perdana Menteri Australia kemudian memberikan hadiah syal berwarna merah untuk Bobby. Tak lupa Perdana Menteri Albanese juga memberikan cemilan untuk Bobby. Syal pemberian Perdana Menteri Australia bukan hadiah biasa karena terdapat tulisan Australia Cinta Indonesia di syal tersebut. Diharapkan syal tersebut bisa menjadi simbol persahabatan Indonesia dan Australia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Perdana Menteri Australia Anthony Albanese usai dilantik pada 13 Mei lalu.
Presiden Prabowo dan PM Albanese menggelar pertemuan 4 mata di Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka Jakarta Kamis pagi. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi PM Albanese usai dilantik pada 13 Mei lalu. Kehadiran PM Albanese disambut pasukan jajar kehormatan serta sejumlah siswa sekolah dasar yang mengibarkan bendera Indonesia dan Australia. Upacara kenegaraan pun digelar di halaman Istana Merdeka diiringi lantunan lagu kebangsaan kedua negara. Usai upacara kenegaraan, Presiden Prabowo dan PM Albanese saling memperkenalkan delegasi masing-masing. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan 4 mata antar kedua pemimpin negara, diikuti dengan pertemuan bilateral antar delegasi Indonesia dan Australia, membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Kunjungan ini adalah kunjungan pertama yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri Albanese 1 hari sesudah beliau dilantik sebagai Perdana Menteri. Sekali lagi kami menyampaikan penghargaan atas kehormatan yang besar ini. I'm here in Indonesia because no relationship is more important to Australia than this one. And no nation is more important to the prosperity, security and stability of the Indo-Pacific than Indonesia. Kunjungan ini menjadi kali keempat PM Albanese berkunjung ke Indonesia. Ia berharap tidak hanya kemitraan strategis Australia-Indonesia yang berkembang, tetapi juga memperdalam keterlibatan ekonomi dengan Indonesia dan Asia Tenggara secara lebih luas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang peternak sapi di Bauran Pelarat, Bantul merasakan senang dan bangga karena sapi peliharaannya terpilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo. Sapi jenis peranakan Ongole yang memiliki berat 900 kg itu diseleksi dari puluhan sapi yang ada di Kabupaten Bantul. Inilah sapi jenis peranakan Ongole yang dibeli Presiden Prabowo untuk berkurban pada perayaan Idul Adha 2025 nanti. Sapi yang diberi nama Anom dengan bobot sekitar 900 kg ini dibeli Prabowo dari seorang peternak sapi di Bauran Pleret, Bantul bernama Agus Basuki, pemilik peternakan dan penggemukan sapi Sari Lembu. Sapi berwarna putih ini dibeli Presiden Prabowo melalui Sekretariat Kepresidenan setelah lolos seleksi dari puluhan ekor sapi yang diajukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul. Agus Basuki, pemilik sapi, mengaku senang dan bangga karena sapi kesayangan miliknya yang berusia kurang lebih 3,5 tahun terpilih dan dibeli Presiden Prabowo. Di situ mengikuti seleksi lah. Disurvei, diteliti semua, dicek feses, cek dan sebagainya, itu pokoknya alhamdulillah masuk kandidat. Selain sapi Anom dari Kabupaten Bantul, Presiden Prabowo juga membeli sapi lain bernama Agong milik Bayu warga Magunan Lingo. Kedua sapi kurban Presiden Prabowo ini nantinya akan menjadi sapi kurban bagi warga kabupaten. Dari Bantul, Yogyakarta, Risna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, guna menciptakan lingkungan aman dan nyaman bagi warga, anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin, ini memberikan bantuan CCTV atau kamera pengawas kepada warga Cengkareng, Jakarta Barat. Selain CCTV, Partai Perindo juga memberikan bantuan kursi roda bagi warga yang membutuhkan.
Partai Perindo kembali memberikan aksi nyata kepeduliannya terhadap masyarakat demi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dengan pemberian CCTV di 115 titik di RW 11 Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Selain pemberian CCTV, Partai Perindo juga berkolaborasi dengan Suku Dinas Sosial DKI Jakarta memberikan bantuan 16 kursi roda yang langsung diserahkan kepada warga yang membutuhkan. Bantuan yang diinisiasi anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyushin ini merupakan bentuk dukungan partai yang dipimpin Angela Tanusudibio bagi warga. Hari ini program itu diteruskan oleh kami dari DPRD bagaimana bisa mensinergikan program pemerintah Jakarta dengan anggota Dewan yang hari ini kita jalankan mulai dari Rawabuaya. Bantuan dari Partai Perindo ini mendapat apresiasi positif dan sambutan hangat dari warga yang merasakan langsung manfaatnya. Mudah-mudahan dengan bantuan ini sangat bermanfaat tentu untuk warga lingkungan RT 011 dan RW 11 tentunya, juga untuk yang menerima kursi roda. Semoga bermanfaat ya, dan beliau yang sakit Pak Margono mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya dan cepat sehat. Kami sangat berterima kasih dan merasa sangat terbantu ya dengan bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh Pak Haji Dina, dan kedepannya kami mengharapkan untuk bisa memberikan yang lebih baik untuk kita. Partai Perindo akan terus berkomitmen dengan melakukan kolaborasi bersama berbagai pihak dan selalu hadir di tengah masyarakat untuk mewujudkan visi Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Sadu Santobudi, Pandu Priyo, Ayus melaporkan.